Bagi warga dusun Baibunta, pondok merupakan istana. Disinilah mereka tinggal dan bekerja. Sulit bagi warga untuk meninggalkan ladang. Nyaman atau tidak, inilah rumah mereka. Anak-anak yang seharusnya menuntut ilmu di sekolah pun sering tidak masuk demi membantu ibunya. Bagi mereka, sekolah sudah tidak terlalu penting. Masalahnya bukan hanya bolos pelajaran, beberapa anak juga banyak yang putus sekolah. Rafli salah satunya. Jika ingin sekolah, dia harus tinggal di desa karena jarak dusun Baibunta dengan sekolah sangat jauh. Tidak efektif jika ditempuh secara pulang pergi. Kamu umur berapa tadi? 16. Sekolah kah? Tidak, Tidak sekolah. Tapi sempat sekolah. 4 cuma sampai kelas 5. Kelas 5 SD kah? Kenapa tidak terus? Saya sempat mama mbak cari doi, cuma jaga kasih bermain. Ke sekolah Tapi kamu mau sekolah lagi? tidak, Kenapa? cuma aku bantuin ke papa. Emang kamu punya cita-cita nggak? Ada, Apa cita-citanya? saya jadi tentara. Tentara? Jauh dari desa membuat dusun ini hampir tidak terjamah. Bukan cuma jalan, listrik pun tidak ada. Entah karena warga dusun yang terlalu sedikit atau karena memang benar-benar tidak diperhatikan. Soal bantuan, sebenarnya warga dusun Baibunta sempat mendapatkan bantuan rumah gratis. Tapi sayangnya, bantuan yang diberikan 2 tahun lalu belum merata. Tidak semua warga mendapatkan rumah. Ini pula yang membuat warga bertanya-tanya. Perhatian setengah hati dari pemerintah selama ini mereka pendam sendiri. Ya, banyak-banyak di situ, banyak di kampung. Tapi saya belum mungkin begitu. Oh, Pak belum dapat. Belum Kenapa kok bisa belum dapat? tahu. Ini kan urusan pemerintah, bukan tidak bisa diminta di masyarakat, tidak boleh. Mesti pemerintah yang menentukan, bukan rakyat yang meminta, tidak boleh. Itu pemerintah bilang dari pusat, itu anggarannya pusat. Bukan tidak bisa masyarakat minta-minta. Seminggu sekali warga turun ke desa untuk menjual hasil bumi. Hari ini bertepatan dengan jadwal mereka ke pasar. Kami pun bersiap. Tidak semua warga rutin turun ke desa setiap minggu karena tidak semuanya selalu mendapatkan hasil tani. Mau bareng juga, Mama? Ya, uniknya dari desa Baibunta ini, warga selalu membawa hasil buminya untuk dijual secara bersama-sama. Dan karena rumah mereka berjauhan, mereka selalu berkumpul di tengah-tengah seperti ini. Ya, semua Pak, ini sayur, itu mau ini kamar di kuda, itu gula. Sudah siap semua? Iya, siap, siap. Karena jalan yang ditempuh cukup jauh, demi keamanan kami berangkat bersama. Bawaan kami hari ini cukup banyak. Ternyata hasil bumi warga dusun Baibunta beragam. Ini bawa apa aja, Papa? Bawa apa saja? Sayur. Terus apa lagi? Saya juga ini, Mbak. Sayur. Ini apa? Gula. Gula aren? Iya, gula aren. Oh, gula aren, Ini sayur. sayur begini. Untuk apa ini? Mau makan ini, Mbak? Sayur untuk jual di pasar kah? Iya. Oh. Terus ini Papa bawa apa? Ayam. Mau dijual juga? Oh. Setelah persiapan cukup, kami berangkat. Berbagai cara dilakukan warga untuk membawa hasil bumi yang tidak sedikit. Jalan tidak memadai, kendaraan pun tak ada. Sebagian warga memanfaatkan tenaga kuda untuk memikul beban bawaan. Bahkan terkadang pemilik kuda menyediakan jasa angkut.
Bagi warga yang menitipkan barang, dikenakan biaya 2.000 per kilogram. Jarak yang kami tempuh hari ini memang berbeda dengan jalur menuju dusun kemarin. Warga akan menjual barang-barangnya ke Desa Tonala, Kabupaten Gorontalo. Jarak ke desa ini lebih dekat dibanding harus ke Kabupaten Bone Bolango sendiri. Kontur jalan hari ini tidak semudah kemarin. Hujan yang turun membuat tanah cukup berlumpur. Tidak apa. Wah. Aduh. Licin. Menuju ke Desa Tonala, kami hanya perlu menyeberangi satu sungai. Namun kali ini aliran air cukup deras. Iyo, ada pegang dia. Beruntung, kami bisa sampai seberang dengan lancar. Miris memang, untuk mendapatkan uang saja warga harus berjalan jauh. Warga cukup sadar tinggal di hutan lindung, mereka sudah tahu resikonya. Warga pun sebenarnya pernah mengajukan pembangunan jalan kepada pemerintah. Namun alasan hutan lindung menjadi alasan yang tidak bisa mereka bantah. Harapan pengadaan jalan pun hilang. Akhirnya setelah 4 jam berjalan kami pun sampai. Ternyata warga menjual hasil buminya di warung kelontong karena inilah yang paling dekat dari rumah mereka. Di sini hasil utama mereka gula aren dihargai 9.000 per kilogram. Warga biasanya membawa paling banyak 30 kilo. Namun uang yang mereka dapatkan biasanya tidak semua dibawa pulang, melainkan dibelanjakan lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Segala kendala hidup di pedalaman mereka hadapi setiap hari. Sesungguhnya mereka adalah warga yang suka bekerja keras dan memiliki kekayaan alam yang cukup berlimpah. Hanya saja infrastruktur seakan tak berpihak kepada mereka.